Selamat malam semuanya, kami dari kelompok satu akan mengasihkan tentang tugas besar berpikir komputasional pertama kami, yaitu mengenai sistem parkir. Untuk garis besarnya sendiri akan dijelaskan oleh Baik, untuk latar belakang dari proyek besar kami, yaitu pembuatan program sistem parkir di supermarket dengan pertumbuhan pesat dalam jumlah kendaraan dan keterbatasan ruang. Solusi inovatif untuk parkir menjadi semakin penting, dan salah satu solusi inovatif yang populer adalah dengan adanya sistem parkir otomatis. Sistem parkir otomatis kami menawarkan berbagai keuntungan dalam hal efisiensi, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Sistem parkir otomatis di supermarket memudahkan pengunjung untuk mengelola kendaraannya dengan efisien. Program yang kami buat ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses penerbitan dan pengecekan karcis parkir, mencatat waktu masuk dan keluar kendaraan, serta menghitung biaya parkir secara otomatis. Dengan implementasi sistem ini, kami berharap dapat membuat sistem parkir lebih cepat, akurat, aman, baik bagi pengunjung maupun pengelola sendiri. Selanjutnya, kita lanjut kepada pembahasan flowchart yang telah disusun oleh rekan-rekan. Untuk flowchart pertama akan dijelaskan oleh Jehan, dan juga untuk flowchart selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenan. Untuk selanjutnya adalah flowchart. Jadi di sini adalah program, lalu yang sebelah kanan adalah referensinya. Buat yang sebelah kiri, jadi nanti bakal dimasukin data-data mulai dari kapasitas mobil, kapasitas motor, harga, tarifnya. Lalu bakal disuruh input perintah antara 0, 1, dan 2. 0 maka perintahnya itu berbentuk, jika 1 itu perintahnya ada mobil keluar, dan jika 2 maka programnya berhenti. Nah, kita lanjut di flowchart yang sebelah kanan. Jika event 0 berarti ada kendaraan masuk, maka yang pertama bakal diinput dulu kendaraannya apakah mobil atau motor, dan jika mobil maka nanti kapasitas mobilnya bertambah 1, lalu jika motor kapasitas motornya ditambah 1. Lalu setelah itu keduanya bakal diinput jam dan platnya, jam masuk dan plat nomornya. Untuk selanjutnya nanti bakal dimasukin ke slot kendaraan dalam bentuk array. Lalu maka mobilnya setelah itu akan masuk. Lalu dilanjut ke program keluar. Baik, untuk program keluar akan dimulai dari menginput jenis kendaraan dan menginput kendaraan. Lalu akan dicek apakah pembayaran akan dilakukan secara tunai ataupun non-tunai. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka akan diperiksa lagi apakah karcis hilang atau tidak. Jika karcis hilang, maka pada mobil akan dinilai biaya sebesar biaya maksimal mobil dikalikan 2. Dan jika pada motor, akan dikenai biaya maksimal motor dikalikan 1,5. Namun jika karcis tidak hilang, akan dijalankan program lagi untuk memeriksa. Jika pada mobil, maka program akan dijalankan untuk mengurangi kapasitas mobil sebanyak 1. Lalu menjalankan program dengan memeriksa jam parkir mobil. Jika jam kurang dari 12 jam, maka tarif mobil akan menjadi tarif mobil dikalikan jam. Lalu jika jam lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam, maka tarif akan dikenai menjadi biaya maksimal mobil. Lalu jika lama mobil parkir lebih dari 24 jam, maka biaya tarif parkir akan dikenai sebesar biaya maksimal mobil dikalikan jumlah hari. Lalu setelah menjalankan program itu akan dilanjut dengan program menghilangkan indeks plat N dan akan memeriksa voucher apakah memiliki voucher atau tidak. Jika memiliki voucher, maka biaya akan berubah menjadi biaya tarif parkir dikalikan 0,5. Lalu lanjut dengan input uang dan akan melakukan program mengurangi uang dengan biaya sehingga akan muncul kembalian. Namun jika tidak memiliki voucher, akan langsung berjalan ke program menginput uang dan kembalian, dan program selesai. Lalu jika pada motor akan diperiksa lama parkir motor. Jika kurang dari 12 jam, maka tarif biaya parkir motor akan menjadi tarif motor dikalikan lama parkir motor. Jika parkir motor lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam, maka akan dikenai biaya sebesar maksimal biaya parkir motor. Dan jika lebih dari 24 jam, maka biaya tarif parkir motor akan dikenai menjadi biaya maksimal motor dikalikan jumlah hari. Lalu setelah melakukan program itu akan dilanjutkan dengan menghilangkan plat N pada indeks. Lalu akan memeriksa apakah memiliki voucher atau tidak. Jika memiliki voucher, biaya akan berubah menjadi biaya dikalikan 0,5, lalu menginput uang dan akan muncul kembalian. Jika tidak memiliki voucher, akan langsung menginput uang dan akan muncul kembalian. Lalu jika pembayaran dilakukan secara non-tunai, akan langsung memeriksa apakah kendaraan yang keluar motor atau mobil. Jika mobil, maka kapasitas mobil akan dikurangi 1, lalu berjalan memeriksa lama parkir kendaraan. Kurang dari 12 jam, maka tarif parkir mobil akan dikenai menjadi tarif parkir mobil dikalikan lama jamnya. Lalu jika lama jamnya lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam, maka akan dikenai biaya maksimal parkir mobil. Lalu jika lebih dari 24 jam, maka biaya maksimal mobil dikalikan jumlah harinya. Setelah
melakukan program itu akan dilakukan menghilangkan plat N pada indeks. Lalu akan memeriksa apakah memiliki voucher atau tidak. Jika memiliki voucher, biaya parkirnya akan menjadi biaya dikalikan 0,5 dan jika tidak memiliki voucher maka program akan langsung selesai. Lalu pada motor dimulai dari mengurangi 1 pada kapasitas motor, lalu memeriksa lama jam parkir kendaraan motor. Jika jam parkir kurang dari 12 jam, maka tarif motor akan menjadi tarif motor dikalikan lama jamnya. Lalu jika lebih dari 12 jam dan kurang dari 24 jam, maka akan dikenai biaya maksimal motor. Dan jika lebih dari 24 jam, maka akan dikenai biaya sebesar maksimal motor dikalikan jumlah harinya. Lalu setelah melakukan program tersebut, akan dilakukan menghilangkan plat N pada indeks. Lalu akan memeriksa apakah memiliki voucher atau tidak. Jika memiliki voucher, biaya akan berubah menjadi biaya dikalikan 0,5, dan jika tidak memiliki voucher, maka program akan langsung selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan tentang flowchart, kami memiliki dekomposisi, yaitu operasi sistem sederhana yang terdiri dari sistem dan tarif. Untuk sistem sendiri, langkah pertamanya yaitu sistem masuk yang diisi dengan input stop atau bukan stop, lalu menginput jenis kendaraan yaitu motor atau mobil, dan input waktu masuk. Setelah itu diproses untuk memilih metode pembayaran dan akan menghasilkan output yaitu ketersediaan space mobil atau motor, dan jika tersedia akan ada keterangan tersedia, dan jika tidak akan ada keterangan tidak tersedia untuk tempat motor dan mobilnya. Setelah itu ada sistem keluar. Untuk sistem keluar pertama adalah input waktu keluar dan input voucher diskon. Setelah itu input stop atau bukan stop untuk menentukan pembayaran. Jika stop itu digratiskan, dan jika bukan stop akan muncul output tarif parkir dan langsung diproses pembayaran parkir dengan output space parkir berkurang untuk mobil ataupun motor. Selanjutnya adalah sistem dekomposisi mengenai tarif yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aliana. Baik, untuk tarif parkir pada sistem parkir otomatis yang kami buat ini untuk kendaraan jenis mobil atau roda 4, jika menggunakan metode pembayaran non tunai dan kartis ada, maka akan dikenakan biaya 7.000 per jam dengan maksimal 42.000. Jika menginap akan dikenakan biaya 70.000 per 24 jam dan voucher diskon jika ada. Jika kartis hilang maka akan dikenai denda sebanyak nominal maksimal dikali 2. Untuk metode pembayaran non tunai akan dikenakan biaya sebesar 7.000 per jam dengan maksimal 42.000. Jika menginap akan dikenakan biaya 70.000 per 24 jam dan voucher diskon jika ada. Untuk kendaraan jenis motor atau roda 2, jika menggunakan metode pembayaran non tunai dan kartis ada, maka akan dikenakan biaya 3.000 per jam dengan maksimal 18.000. Jika menginap akan dikenakan biaya 30.000 per 24 jam dan voucher diskon jika ada. Jika kartis hilang maka akan dikenai denda sebanyak nominal maksimal dikali 1,5. Untuk metode pembayaran non tunai akan dikenakan biaya sebesar 3.000 per jam dengan maksimal 18.000. Jika menginap akan dikenakan biaya 30.000 per 24 jam dan voucher diskon jika ada. Untuk semua staf, baik itu mobil atau motor, tidak akan dikenakan biaya apapun. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari sistem parkir otomatis yang kami buat ini. Kepada Azra dipersilakan. Baik, untuk kesimpulan dari program kami, yaitu dengan menggunakan kemampuan berpikir secara komputasional yang didukung dengan sebuah algoritma, kami mampu menyelesaikan suatu permasalahan menjadi lebih mudah dan efisien. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem parkir di sebuah swalayan, dimulai dari pengelompokan jenis kendaraan serta keterangan tersedianya tempat. Nah, terdapat beberapa jenis pemrograman sederhana yang kami gunakan, yaitu diantaranya loop yang kami pakai untuk menentukan tersedianya tempat parkir dengan output pembayaran akhir untuk keluar, dapat menginput kartu voucher untuk diskon tarik harga yang telah didata dalam array yang disesuaikan untuk masing-masing kendaraan pada waktu yang telah ditentukan. Dan dengan menggunakan algoritma dan kemampuan berpikir ini dapat meningkatkan kemampuan penalaran untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan praktis. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Inharmonia untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Sampai jumpa di lain kesempatan.